Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridin yawaddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita yang merupakan makhluknya yang terbaik dapat mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa ajaran-ajarannya dari yang semula alam kegelapan menjadi alam yang terang, yaitu tentang al-Islam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari untuk capai suatu kebahagiaan di alam dunia ini hingga menuju ke alam akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saya bacakan tadi ya salah satu surat ya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Jum'ah ayat 9 ya, yang insyaallah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih luas lagi ya, sebenarnya kalau di dalam ayat tersebut orang yang jual beli itu sebenarnya ajakan itu diharapkan juga supaya segera bergegas ke masjid juga. Hendaknya juga para petani, para pengusaha ya, para kaum buruh, dan semua yang bekerja untuk aktivitas untuk mencari kehidupan itu sementara ditinggalkan demi aktivitas ya untuk laksanakan ibadah sholat Jumat sebagai kewajiban selaku muslim ya. Karena hal tersebut lebih baik
jika kita mengetahuinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ya hari Jumat itu. Ya. Sehingga ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan ketika hari Jumat. Di antaranya hari Jumat merupakan hari yang mulia karena insya Allah sebagian doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Jumat di sini sama dengan hari-hari yang lain, maksudnya itu jumlah jamnya. Kalau hari yang lain itu jumlahnya 24 jam, hari Jumat pun insya Allah itu juga 24 jam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melaksanakan ibadah Jumat, itu sebaiknya siapa yang datang duluan tentunya mengisi shaf yang depan. Dan tentunya hal ini kita penuhi dulu. Setelah shaf yang depan penuh, baru menyusul shaf yang berikutnya. Kecuali shaf yang pas berada di depan mimbar itu biasanya untuk para muazin dan imam. Ya. Itu begitu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat adik-adik remaja ya yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah Jumat ya. Ya tentunya setelah sampai di masjid itu segera memasuki masjid. Nah, sambil menunggu diadakannya kegiatan khotbah Jumat, tentunya setiap yang datang ke masjid diusahakan itu mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kemudian seandainya mampu ya membaca Al-Quran ataupun berzikir ya, yaitu membaca tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Bisa juga membaca istighfar sebanyak-banyaknya ya, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh istilahnya itu justru malah ngobrol ya, tidak boleh ya. Terlebih apabila sudah diadakan khotbah Jumat, nah itu dilarang ya untuk berbicara, karena kalau sampai terjadi pembicaraan itu akan sia-sia ya dalam melaksanakan kegiatan Jumatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu kewajiban ya untuk amal ibadah sholat Jumat ini ya, karena kaum muslimin khususnya ya, itu apabila sampai 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan ibadah sholat Jumat tanpa uzur, itu dicatat oleh Allah sebagai orang munafik ya, orang munafik. Jadi selain orang munafik itu diantaranya jika berkata bohong, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya mengkhianati. Di situ dikatakan juga oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Mang taroka salasa jumu'ati min ghairi hudari kutiba
minal munafikin. Artinya barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa uzur, maka dicatat oleh Allah sebagai orang munafik. Ya. Jadi khususnya kepada kaum muslimin muslimat, ya. Wabil khusus kaum muslimin, ya. Ini kegiatan Jumat ini wajib kita kerjakan, ya, wajib untuk kita kerjakan, ya, agar kita tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang yang munafik. Tentunya, ya, di situ dengan catatan apabila sudah 3 kali berturut-turut untuk tidak melaksanakan kegiatan Jumat tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat keterkaitan Jumat, ya, hari Jumat itu, ya, seperti yang saya katakan tadi, hakikatnya juga 24 jam, ya. Tentunya dimulai dari jam 00.00, ya, sampai ya jam 00 lagi, ya, ataupun 24 jam, mulai jam Sabtu, ya, mulai hari jam 1, ya, jam 1, jam 2, jam 12, ya, jam 24 sampai jam 24. Jadi selama 24 jam itu merupakan waktu-waktu di hari Jumat. Jadi bukan hanya siang saja kegiatan Jumat itu, ataupun hari Jumat itu bukan hanya siang saja, tetapi 24 jam. Tapi khusus untuk ibadah sholat Jumat itu tentunya dilaksanakan di siang hari, ya, di siang hari. Jadi karena waktunya 24 jam, ya, itu, ya, kalau kita banyak-banyak melakukan kebaikan, insya Allah, ya, di hari Jumat itu hari yang mulia, ya, insya Allah. Kalau kita mau banyak berdoa, insya Allah, ya, doa kita juga insya Allah, doa di hari Jumat itu insya Allah hakikatnya mustajab, ataupun insya Allah waktu-waktu yang tepat untuk amal ibadah, khususnya berdoa, ya. Biasa saja, ya, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, ya, berzikir, ya, seperti tadi, ya, baca tasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang dapat dilakukan, ya, ketika kita di hari Jumat itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian, ya, dari para kaum muslimin, ya, muslimat, ya, memanfaatkan momen-momen di hari Jumat itu beberapa hal, ya. Ada salah satu warung makan misalnya, kalau hari Jumat itu harganya mungkin, ya, tidak seperti harga-harga yang biasa, bahkan ada yang hanya separuh harga, ya. Mungkin mereka berharap untuk mendapat keberkahan di hari Jumat, ya. Ada yang beramal ibadah ketika selesai sholat subuh, ya. Setelah selesai subuh ada taklim, setelah ada taklim ada yang mengasih snack berupa makanan ringan dan dikasih kopi ataupun teh ala kadarnya, ya. Ada yang seperti itu, khususnya juga di hari Jumat, ya. Ini insya Allah
ada yang sementara lakukan kegiatan seperti itu. Ya. Dan tentunya itu adalah dikoordinir sedemikian rupa, ataupun orang-orang pribadi ya, ada yang melakukan kegiatan seperti itu. Ya. Ada juga yang sering ya saat ini lagi digalakkan ataupun dibudayakan ya, itu Jumat berkah. Jadi selepas sholat Jumat itu ada makanan-makanan ya, ada yang membagi nasi, ada yang berupa snack ya, berikut kopi ataupun teh. Jadi selepas sholat Jumat ya, dipersilahkan setiap orang supaya bisa mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh tentunya donatur-donatur yang memberikan makanan tersebut. Ya, ada yang dikasihkan, ada yang istilahnya itu suruh ngambil sendiri-sendiri. Ya, dia berusaha untuk supaya mendapatkan berkah ya di hari Jumat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ya, ada yang memberi ya bonus, ada yang memberi bonus khususnya di hari Jumat itu ya. Di situ dikatakan para pedagang ya yang berjualan itu setelah barang-barangnya laku memberikan bonus kepada orang-orang tertentu yang belanja ya. Siapa yang berbelanja dikasih bonus ya. Ada yang bonusnya berupa snack ya, ada yang bonusnya berupa makanan atau minuman, ada juga yang berupa barang ya, misalnya dikasih minyak ya, misalnya dikasih cendera mata yang lain. Ini upaya untuk mengisi aktivitas kaitannya dengan betapa pentingnya ya bersedekah di hari Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kaum muslimin yang ingin mengerjakan kegiatan sholat Jumat ya, ada baiknya ya sebenarnya datang duluan ya, ya, karena insya Allah kalau kita datang duluan ya itu akan lebih baik ya, akan lebih baik, dan insya Allah tentunya hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun toh ada yang mengatakan sama dengan korban unta, memang itu ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang datang duluan ya, di hari Jumat, ada yang mengatakan sama dengan korban unta. Nah itu sementara ada ulama yang mengatakan demikian. Tetapi kita nggak harus terfokus seperti itu. Yang penting kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat pahala seberapapun ya, yang penting kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pentingnya ya di hari Jumat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kegiatan Jumat ini tidak harus ya dilaksanakan di masjid ya. Di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan ya, itu juga bisa dilaksanakan ya. Bisa di aula-aula tertentu yang aula tersebut
dibikin sedemikian rupa, ya, dikasih mimbar untuk khotbah, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga aula tersebut, ya, dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah Jumat, ya. Bisa jadi, ya, di perkantoran-perkantoran tertentu ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu, ya, yang mungkin jauh dari masjid, kemudian pelaksanaan ibadah sholatnya di aula tersebut, ya. Karena itulah pentingnya ibadah Jumat. Di samping itu juga karena memang kegiatan Jumat ini merupakan suatu kewajiban. Namanya kewajiban, ya, harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa. Dan ini, kalau ibadah Jumat ini wajib untuk laki-laki. Kalaupun toh perempuan mau melaksanakan ibadah juga tidak dilarang, ya, tapi yang wajib adalah laki-laki, ya. Bahkan, ya, di kapal-kapal besar, ya, kapal-kapal penyeberangan besar, alhamdulillah, ya, alhamdulillah sudah amalkan, ya, kegiatan Jumat itu di dalam kapal. Jadi posisi kapal sedang berjalan, insya Allah ketika sudah tiba saatnya untuk kegiatan Jumat, diadakan kegiatan Jumat, ya. Ada azan, ya, kemudian ada khotbah, ya, khotbah pertama, khotbah kedua, ya. Kemudian setelah khotbah itu dilangsungkan ibadah sholat Jumat, ya. Luar biasa karena pentingnya ibadah sholat Jumat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat Jumat itu dilaksanakan hanya 2 rakaat, ya, hanya 2 rakaat, ya. Sementara khutbah itu dilaksanakan, ya, itu sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita harus betul-betul, ya, memperhatikan, ya, ketika dilangsungkan khotbah Jumat, ya. Karena ada yang mengatakan juga sebagai pengganti 2 rakaat, ya, dilaksanakan khotbah itu, ya. Jadi ketika dilangsungkan khotbah, tentunya kita harus betul-betul, ya, memperhatikan. Karena kalau kita perhatikan di sini, inti daripada dilaksanakan khotbah itu adalah pembinaan mental agama, ya. Pembinaan akan keimanan dan ketakwaan, ya. Dan juga pembinaan akan ibadah-ibadah muamalah, ya, yaitu tentang amal soleh, keimanan, ketakwaan, ya, serta ajakan kepada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan apa yang kemungkaran, ya. Nah, untuk itu ketika khutbah dikumandangkan, ya, jangan sampai ada yang tidak mendengarkan ataupun bahkan ngobrol sendiri. Walaupun toh terjadi pembicaraan, walaupun toh itu hanya 1 kata ataupun 2 kata, maka sia-sia, ya, kegiatan Jumat yang kita laksanakan. Jadi sama halnya kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya. Ladho katanya, ya. Ladho itu sia-sia.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya khotbah tersebut diharapkan ya tidak tidur ataupun tidak ngantuk ya. Karena betapa banyak ya, karena mungkin unsur capek, lelah, kerja keseharian, dan mungkin kondisi badan kurang sehat mengakibatkan ngantuk. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu tidak ngantuk. Tentunya kita harus mempersiapkan diri ya untuk kondisi kesehatan kita itu supaya fit. Ada baiknya ya untuk menghindari supaya tidak ngantuk ya, tentunya berusaha ya jam 11 khususnya yang ada di Indonesia ya, jam 11 itu kita harus sudah aktivitas bekerja sudah kita hentikan ya. Syukur-syukur sebelum jam 11 siang ya, untuk mempersiapkan Jumat. Setelah itu untuk menjaga supaya tidak ngantuk, nggak ada salahnya ya istirahat sebentar ya, dalam artian tidur sebentar supaya nanti tidak ngantuk ketika khotbah dikumandangkan ya. Nggak apa-apa ya, sebelum kita pergi ke masjid nggak apa-apa ya, kita tidur sebentar ya untuk menjaga supaya nanti jangan sampai kita khotbah dikumandangkan justru tidur, akhirnya dampaknya juga kurang positif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit ya gambaran-gambaran kaitannya dengan hari Jumat, dan semua itu tergantung pribadi kita masing-masing, karena Tuhan tidak akan merubah sikap ataupun diri kita kalau nggak kita sendiri yang merubahnya. Jadi sedapat mungkin kita berusaha supaya setiap hari Jumat itu kita punya kualitas untuk beribadah yang lebih baik, dan lebih baik. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.